Yes, yes, big chance. So I hope that everything is arranged and I can play. I think it was really difficult. Rekap hasil pertandingan tim ASEAN, Tom Hye dan Nagnar siap guncang Stadion Hanoi. It's just trending topic. Tangis Justin Hubner pecah, Philippe Tausir dibuat tak semangat. Coach Sintayong siap pecahkan rekor. Totalitas Jordi Amat dikagumi. Cyrus Margono bertemu Presiden RI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rekap hasil tim ASEAN di pertandingan pertama. Timnas Myanmar secara mengejutkan sukses menahan imbang Timnas Suriah dalam laga yang berlangsung pada Kamis 21 Maret 2024 kemarin. Pertandingan itu berakhir imbang dengan skor akhir 1-1. Gol milik Myanmar dilesatkan pada menit ke-35, sementara gol balasan datang di menit ke-71. Di lain sisi, Thailand dan Singapura juga bermain pada hari yang sama. Thailand secara tak terduga mampu menahan imbang salah satu raksasa Asia yakni Korea Selatan. Timnas Thailand mengimbangi tuan rumah dengan skor akhir 1-1. Tuan rumah berhasil unggul pertama pada menit ke-42. Untungnya pasukan Gajah Perang sukses membalas pada menit ke-61. Hingga akhir laga skor tetap 1-1 untuk kedua tim. Singapura juga sukses menahan imbang lawan yakni Timnas Cina dengan skor akhir 2-2. Sementara itu dua tim ASEAN seperti Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam saling bentrok pada laga ketiga ini. Derby ASEAN tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tampil di hadapan pendukung sendiri membuat anak asuh Coach Sintayong tampil memuaskan, di mana pertandingan berakhir dengan skor akhir 1-0. Praktis Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang meraih kemenangan pada kesempatan laga kali ini, sebab Filipina dan Malaysia juga menelan pil pahit selayaknya Timnas Vietnam, di mana Timnas Filipina tunduk di hadapan Irak dengan skor tipis 0-1. Sementara Harimau Malaya dipecundangi oleh Timnas Oman dengan 2 gol tanpa balas. Setelah ini, masing-masing tim tersebut masih akan berhadapan dengan lawan yang sama pada laga lanjutan yang dimulai pada 26 Maret 2024 mendatang. Jordi Amat disebut ngotot datang ke tanah air untuk memberikan dukungan kepada skuad Coach Sintayong dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbukti sang pemain tiba di tanah air dan memberikan dukungan langsung kepada rekan-rekannya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelum pertandingan, terlihat Jordi Amat menghampiri rekan-rekannya di skuad tim Merah Putih. Jordi Amat menyapa para pemain timnas Indonesia itu dengan penuh dukungan. Diketahui Jordi Amat absen membela skuad Garuda dikarenakan ia mengalami cedera. Namun baginya tidak ada alasan untuk tidak memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Terbukti, ia duduk di atas tribun supporter melihat aksi rekan setimnya menumbangkan skuad timnas Vietnam. Setelah sah kembali menjadi WNI, nama Cyrus Margono tampaknya semakin santer diperbincangkan. Ya, setelah sah sumpah WNI tepat hari Kamis kemarin, tampaknya Cyrus Margono hadir dan mendukung langsung skuad Garuda di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta melawan Timnas Vietnam. Dilihat Cyrus Margono hadir bersama Hamdan Hamedan. Ia adalah sosok seorang yang turut membantu proses Cyrus Margono kembali menjadi WNI. Dalam kesempatan itu, terlihat Cyrus Margono juga bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Cyrus Margono yang memiliki kemampuan di bawah Mister Gawang, tampaknya ia akan terus bersaing ke depannya bersama penjaga gawang lainnya di skuad Timnas Indonesia. Tentu ini menarik kita nantikan, apakah Cyrus Margono akan mendapatkan panggilan oleh Coach Sintayong di skuad Garuda untuk Piala Asia U23 2024 di Qatar nanti. Justin Hubner meneteskan air mata setelah pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Momen yang membuat Justin Hubner menangis adalah ketika ia berjalan sambil membawa bendera bergambarkan sosok sahabatnya yaitu Noah Gesser. Diketahui Justin Hubner bermain untuk Timnas Indonesia pada matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Banyak momen penting terjadi dalam laga itu. Salah satunya di mana Justin Hubner menghadirkan sosok Noah Gesser dan suasana pun haru tercipta.
pemain klub asal Jepang itu membawa bendera bergambarkan sosok sahabatnya Noah Gesser. Kemudian ekspresi terharu terlihat jelas pada wajah Justin Hubner pada momen itu. Ya, sosok Noah Gesser adalah sahabat dekat Justin Hubner dan juga Ivar Jenner. Noah Gesser meninggal tepat pada tahun 2021 lalu. Sebelum meninggal, dia pernah punya cita-cita bermain untuk skuad Garuda bersama-sama. Pantas saja Justin Hubner dalam momen ini sangat terharu ketika mengingat sosok sahabatnya Noah Gesser, di mana cita-cita ketiga persahabatan mereka hanya tercapai dalam diri Justin Hubner dan juga Ivar Jenner. Satu kata untuk mereka, luar biasa. Di balik kemenangan skuad Garuda atas timnas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, ada satu hal menarik yang kini mampu banyak mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air. Satu hal menarik yang dimaksud adalah penampilan apik dari sosok seorang Jay Itzes di timnas Indonesia. Ya, laga melawan timnas Vietnam merupakan laga debut bagi Jay Itzes bersama timnas Indonesia. Namun Jay Itzes bahkan langsung trending topik di media sosial Twitter. Dikutip Speech Eleven dari sebuah Twitter, banyak akun-akun yang membahas mengenai sepak bola Indonesia. Dan banyak pula akun warganet itu turut memuji penampilan apik Jay Itzes. Ya, pemain yang membela klub Serie B Italia itu dianggap bermain apik sepanjang 90 menit. Bermain sebagai starter di jantung pertahanan, Jay Itzes mampu tampil tenang dan solid di tengah gempuran para pemain timnas Vietnam. Bahkan dengan skema 3 back yang diramu oleh coach Sintayong itu, dalam beberapa momen ia mampu memerankan peran back sentral modern dengan ikut naik ke kotak penalti lawan. Berkat penampilan itu, Jay Itzes ramai-ramai dinobatkan sebagai man of the match dari laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di jagat media sosial. Beberapa dari netizen sampai memberikan nama julukan untuk Jay Itzes. Ya, nama Jayadi kini disematkan Itzes seiring dengan penampilan apiknya dalam debut bersama timnas Indonesia. Yes, big chance. So I hope that everything is arranged and I can play. I think it was really difficult. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji membeberkan situasi terbaru dari Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Terkini mereka masih menjalani perpindahan federasi di FIFA. Namun Sumarji menuturkan bahwa peralihan federasi keduanya telah memasuki tahap akhir, di mana Tom Haye dan Ragnar Oratmangun harus berganti status dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI. Dalam hal ini Sumarji optimis perpindahan federasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bisa selesai dalam waktu dekat ini. Dengan begitu keduanya bisa membela timnas Indonesia kontra timnas Vietnam nanti. Untuk Tom Haye dan Ragnar, ia kini mengakui tak sabar untuk bisa debut bersama timnas Indonesia usai menyaksikan laga pertama kontra timnas Vietnam. Pada laga itu, Tom Haye dan Ragnar menyaksikan langsung kemenangan timnas Indonesia. Usai laga, Tom Haye pun angkat suara soal peluang debut bersama timnas Indonesia di laga kedua kontra timnas Vietnam nanti. Ya, saya berpeluang besar main, kata Tom Haye seusai laga. Tom Haye mengaku ia terbawa dengan suasana gemuruh di Stadion GBK dengan ribuan penggemar. Dia pun mengakui permainan timnas Indonesia yang bagus sehingga layak mendapatkan kemenangan dari timnas Vietnam. Saya pikir ini laga yang sangat sulit, tapi para pemain telah bekerja dengan keras. Ini hasil yang sangat bagus, kata Tom Haye. Tentu tak sedikit yang menantikan debut keduanya bersama timnas Indonesia di markas Vietnam nanti. Dengan skill dan kemampuan yang ia miliki, saat ini Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sangat diyakini akan memberikan dampak besar ke skuad tim merah putih, terutama dalam ritme serangan-serangan yang cukup mematikan. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Tausir buka suara usai timnya dikalahkan timnas Indonesia pada laga lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Vietnam dipecundangi timnas Indonesia dengan skor akhir 1-0. Seusai laga, pelatih timnas Vietnam, Philippe Tausir mengatakan, sejatinya timnya menguasai pertandingan di babak pertama, namun ia menyayangkan gagalnya mencetak gol. Kami tahu bahwa sejak awal laga tidak akan berjalan mudah, dan kami tidak terkejut melihat Indonesia yang benar-benar bisa mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi di lapangan, kata Tausir. Menurut Tausir, timnas Indonesia pantas mengamankan 3 poin di pertemuan pertama ini. Diakui Tausir, gol yang dicetak Egy Maulana Fikri itu menjatuhkan semangat anak asuhnya. Akhirnya kami kebobolan di awal babak kedua dan laga jadi tidak sama lagi bagi kami. Gol pertama akan menjadi keberuntungan bagi yang mencetaknya, ucap mantan pelatih Qatar itu. Timnas Indonesia tercatat tidak pernah menang di kandang timnas Vietnam dalam 20 tahun terakhir. Terakhir, timnas Indonesia meraup poin penuh di Hanoi pada Piala Tiger 2004 lalu. Dalam hal ini, pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong Sesumbar bisa mematahkan hasil negatif itu.
Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat skuad Garuda mengubur rekor timnas Vietnam di kandangnya. Timnas Indonesia memang sudah lama tidak pernah menang di Hanoi, ujar Coach Sintayong. Kalau begitu, kali ini saya akan membuktikan timnas Indonesia bisa menang di pertandingan leg kedua melawan timnas Vietnam, imbuh sang pelatih. Setidaknya, timnas Indonesia datang ke Vietnam dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan di kandang sendiri. Hal ini tentu menjadi kemenangan kedua beruntun setelah di Piala Asia 2023 lalu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.